Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adisti Famalia dengan NIM 185221064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai take home midterm test rangkaian listrik T1. Langsung masuk ke problem yang pertama, yaitu misalkan rangkaian RC seperti pada gambar di atas mempunyai nilai tegangan V sama dengan 9 volt. Jika output dari rangkaian ini adalah tegangan VCT, maka desain nilai R dan C agar time constant dari tegangan VCT adalah torsi sama dengan 0,35 S. Baik, langsung masuk ke multisimnya. Di sini kita masukkan source-nya, DC voltage-nya, kita susun di sebelah sini. Lalu kita juga masukkan switch testnya di sini. Selanjutnya kita tambahkan resistor. Lalu tambahkan juga kapasitornya di sini. Kita sambungkan. Oke, kita jangan lupa tambahkan ground juga di sini. Dan voltage, kita taruh voltage-nya di sebelah sini. Oke, kalau sudah kita masukkan nilai yang tertera pada soal. Di sini kita isi 9 volt. Untuk yang satunya kita isi 1 ohm. Dan untuk nilai C1-nya itu kita isi 0,35 farad. Setelah itu kita atur untuk di sini kita ganti transient, and time-nya itu 2, dan initial condition-nya kita ganti ke user define. Jangan lupa di bagian ini kita tutup dulu. Oke, kalau sudah langsung kita start. Nah, ini grafik yang akan didapatkan dari problem yang pertama. Jika kita lihat dari posisi awal nilai 0 itu sampai voltage yang 10 ada kenaikan, dan di waktu 1,5 dan seterusnya ini sudah konstan. Oke, selanjutnya kita masuk pada problem yang kedua. Berdasarkan rangkaian ini, tentukan nilai arus I1, I2, dan I3 menggunakan simulasi rangkaian elektronika multisim live. Oke, baik. Saya akan langsung masuk ke multisimnya. Oke, nah dari grafik tadi yang ada pada problemnya, tertera untuk R1 di sini. Di sini ada beberapa komponen yang kita butuhkan untuk menyusun rangkaiannya. R1 di sini bernilai 2 ohm, R2 yang bernilai 1 ohm, R3 bernilai 4 ohm, R4 nilainya 2 ohm, R5 8 ohm, R6 4 ohm. Di sini kita juga butuh DC voltage
Terus ini ada voltage control voltage source dan ada ground. Oke, kita langsung mulai untuk menyusun rangkaiannya. Oke, ini untuk rangkaiannya sudah tersusun semua. Ini juga sudah ada ground karena di sini kita mencari arus. Jadi kita harus menambahkan current-nya di sini. Karena yang dicari itu ada 3 arus, maka kita juga menambahkan current-nya itu di 3 tempat. Oke, sebelum kita mengecek nilai arus menggunakan multisim, sebelumnya saya sudah melakukan perhitungan. Untuk itu, saya akan coba untuk share mengenai perhitungan yang saya lakukan secara manual. Oke, di sini terlihat pada rangkaian ini voltnya ini tegangannya sebesar 24 volt. Dan untuk resistornya ini ada beberapa nilai, ada 4 ohm, 1 ohm, 2 ohm, di sini juga sama 2 ohm, di sini 8 ohm, dan di sini itu ada 4 ohm. Nah, karena rangkaiannya paralel, maka nilai V2 itu sama dengan nilai V0. Untuk mencari arus, langkah pertama yang dilakukan yaitu menghitung node V1. Di sini dicari V1 per 24 per 4 ditambah V1 per 2 ditambah V1 ditambah 8 V0 min V2 per 2 ditambah V1 min V2 per 1 sama dengan 0. Nah, di sini didapatkan 9V1 min 6V2 ditambah 6V0 sama dengan 24. Karena rangkaian paralel tadi, maka V2 sama dengan 0, maka 9V1 min 6V0 ditambah 6V0 sama dengan 24. Maka nilai V1 yang didapatkan pada node V1 ini di sini yaitu sebesar 2,667 volt. Langkah selanjutnya itu menghitung node V2. Untuk menghitung node V2, sama seperti menghitung node V1, yaitu V2 min 3V0 min V1 per 2 ditambah V2 per 1 ditambah V2 per 4
ditambah V2 min V1 per 1 sama dengan 0. Karena V2 sama dengan 0, maka hasil perhitungannya tadi yaitu sebesar min 12V1 ditambah 15V0 min 12V0 sama dengan 0 menjadi min 12V1 ditambah 3V0 sama dengan 0. V0 sama dengan 32 per 3 atau setara nilai kita dapatkan untuk node V2 itu sebesar 10,667 volt. Nah, karena langkah selanjutnya, karena sudah diketahui nilai node V1 dan V2-nya, maka kita bisa mencari nilai dari masing-masing arus. Untuk I1, yaitu V1 per R, didapatkan nilainya sebesar 1,333 ampere. Yang kedua, I2, didapatkan nilainya sebesar 1,333 ampere, sama dengan nilai I1. Dan untuk nilai arus terakhir, yaitu I3, itu V0 per R, nilainya didapatkan sebesar 2,667 ampere. Oke, saya sekarang kembali ke multisimnya lagi. Kita akan mengecek apakah nilainya sama. Oke, bisa dilihat di sini nilai arus yang didapatkan itu sama seperti hitungan yang saya lakukan secara manual. Oke, selanjutnya kita masuk pada problem yang ketiga. Dengan menggunakan simulasi rangkaian elektronika multisim live, simulasikanlah rangkaian di atas dan tentukan time constant dari rangkaian tersebut. Kemudian, jika nilai kapasitasnya ditambah dan dikurangi, apa efeknya terhadap nilai time constant rangkaian tersebut? Oke, saya langsung masuk ke multisim live-nya. Oke, pertama-tama kita harus menyusun uh, rangkaiannya terlebih dahulu. Berdasarkan soalnya, kita butuh DC voltage. Kita letakkan sebelah sini. Lalu selanjutnya kita tambahkan resistor. Di sini kita butuh 2 resistor, satu saya taruh di sebelah sini, dan satunya lagi saya letakkan di sebelah sini. Oke, selanjutnya kita juga butuh kapasitor di sebelah sini. Selanjutnya kita perlu menghubungkan komponen-komponen ini untuk membentuk suatu rangkaian. Oh ya, kita juga perlu menambahkan switch di sini. Letakkan switch ke sini. Lalu kita hubungkan dengan komponen yang lainnya. Jangan lupa juga untuk menambahkan ground. Oke, selanjutnya kita mengisi nilai dari masing-masing komponen. Di sini untuk voltage untuk tegangannya kita itu sebesar 12 volt. Lalu untuk R1 itu di sini 3 ohm. Untuk resistor kedua itu 6 ohm. Dan
kapasitornya itu sebesar 0,5 farad. Oke, selanjutnya kita juga perlu menambahkan voltage analysis. Kita letakkan sebelah sini. Jangan lupa untuk menutup switch-nya. Oke, selanjutnya kita harus mengatur di sini. Di sini kita ganti ke transient untuk end time-nya. End time itu dicari nilainya yaitu 3 kali 6 dibagi 3 plus 6 dan didapatkan nilai 2 ohm. Nah, nilai 2 ohm ini kita perlu mengalikan dengan nilai kapasitornya, yaitu 2 dikali dengan 0,5. Di sini nilai kapasitornya itu 0,5, maka kita harus mengalihkan 2 dengan 0,5, sehingga didapatkan nilainya 1 sekon. Nah, untuk mendapatkan waktu penuh, kita perlu mengalihkan 1 sekon ini dengan 5. Jadi didapatkan nilai 5. Misal kita taruh end time ini 7, karena mendekati dengan 5. Lalu untuk initial condition-nya kita ganti ke user define. Oke, kita coba untuk start simulation. Nah, di sini dapatkan grafiknya dari rangkaian yang sudah dirangkai. Penuhnya kapasitor itu yaitu dengan rumusnya R2 per R1 plus R2 dikali dengan V. Maka nilainya itu 6 dibagi 3 plus 6 dikalikan dengan 12, yaitu sebesar 8 volt. Nah, nilai kapasitor itu berbanding lurus dengan nilai konstanta waktu. Jadi kesimpulannya jika kapasitornya lebih besar, maka time konstannya atau konstanta waktunya itu yang dibutuhkan juga lebih besar. Uh, Kapasitor itu nilainya berpengaruh juga pada waktu pengisian kapasitor. Jika nilai kapasitornya besar, maka lebih banyak waktu juga yang dibutuhkan untuk mengisi kapasitor sampai penuh. Oke, dari pemaparan 3 problem tadi, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.